Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fiska, NIM 190141644, ingin menyampaikan media pembelajaran mengenai pengantar statistika untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika yang diampu oleh Bapak Yudi Yunika Putra, MPD. Baiklah, yang pertama, definisi statistik. Statistik dalam arti sempit berarti data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif, misalnya statistik penduduk dan statistik personalita. Kemudian, statistik dalam arti luas berarti ilmu yang pelajari cara pengumpulan, pengolahan atau pengelompokan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Kemudian yang kedua, manfaat penggunaan statistika. Yang pertama, di bidang akuntansi atau accounting. Perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kemudian yang kedua, keluarga atau finance. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Kemudian yang ketiga, pemasaran. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Kemudian yang keempat, ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam menggunakan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Yang ketiga, statistika berdasarkan fungsinya. Ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik yang berfungsi untuk memberikan gambaran dan analisis terhadap kelompok data tanpa penarikan kesimpulan pada kelompok data yang lebih besar. Kemudian yang kedua, statistik inferensi. Statistik yang berfungsi untuk menaksir dan menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Contohnya yang pertama, data terhadap penjualan motor merek Tohaki per bulan di suatu showroom motor di Salatiga selama tahun 2012. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua, kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi seperti perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun berikut. Perkiraan rata-rata penjualan motor tersebut di Salatiga. Kemudian yang keempat, statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik dipergunakan untuk data berskala interval atau rasio dan diasumsikan populasinya berdistribusi normal. Biasanya untuk memperoleh kesimpulan bagi populasinya digunakan karakteristik sampel seperti mean, deviasi, standar, dan variasi. Kemudian yang kedua, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik dipergunakan untuk data berskala nominal atau ordinal dan populasi diasumsikan tidak berdistribusi normal. Biasanya untuk memperoleh kesimpulan bagi populasinya digunakan karakteristik sampel seperti frekuensi dan ranking. Kemudian yang kelima, data dan variabel. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Kemudian yang kedua, variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Yang keenam, populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan seluruh data yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu penelitian. Kemudian sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi. Banyaknya anggota sampel disebut ukuran sampel. Yang ketujuh, metode dan alat pengumpulan data. Pertama, metodenya. Melalui dua metode. Yang pertama, sensus. Cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Misalnya seperti sensus penduduk dan sensus industri. Kemudian yang kedua, sampling.
Cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi, misalnya survei sosial ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, alatnya. Ada 4. Yang pertama, daftar pertanyaan, seperti pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi atau pengamatan langsung terjun ke lapangan. Kemudian yang keempat, pos, telepon, atau alat komunikasi lainnya. Lalu yang kedelapan, data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala yang mengelompokkan data menurut ciri-cirinya tetapi hasil pengelompokannya tidak dapat dibandingkan atau diurutkan. Contohnya seperti jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Yang kedua, skala ordinal adalah skala yang mengelompokkan data menurut ciri-cirinya dan hasil pengelompokannya dapat diurutkan. Contohnya keputusan kerja dan motivasi. Lalu yang ketiga, skala interval adalah skala yang nilainya mempunyai jarak atau interval tertentu, dapat dibedakan dan diurutkan, tetapi tidak dapat dibandingkan secara matematis. Ciri skala ini adalah datanya tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, dan juga seperti sistem kalender. Kemudian yang terakhir, yang keempat, skala rasio adalah skala yang datanya berupa nilai tunggal dan dapat dibandingkan secara matematis. Ciri skala ini adalah datanya memiliki nilai non mutlak. Contohnya seperti gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, klasifikasi jenis data. Ada 4. Yang pertama, sifat, meliputi kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, sumber, meliputi primer dan sekunder. Kemudian yang ketiga, cara memperoleh, meliputi sensus dan sampling. Dan yang terakhir, yang keempat, waktu pengumpulan, meliputi cross section dan time series. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.